Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Lubul Usul karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang wafat tahun 926 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati beliau dan juga para ulama Syafi'iyah lainnya dan para ulama kaum muslimin lain. Amin ya rabbal alamin. Kita masih bersama huruf-huruf atau yang mirip-mirip huruf walaupun dia isim, untuk bahkan pun ada fiil yang udah dibahas. Yang ke-19 adalah al-lam, al-jar, lam yang memajrurkan, lamul jar. Kadang orang Indonesia bilang li ya. Jadi bilang li apa lam? Li apa alam? Boleh nggak bilang li? Bi gitu boleh nggak? Bi, li. Gimana? Bagus nggak? Mungkin kalau boleh nggak agak bingung. Bener nggak? Ya, bagus nggak bilangnya li? Huruf li, huruf bi, bener nggak? Ah, nggak ya? Kenapa nggak? Ya kalau hikayah mungkin masih sah lah. Tapi kalau sebagai nama huruf, kenapa nggak? Kenapa nggak disebut huruf bi, huruf li? Kenapa gitu? Kenapa tiba-tiba jadi lam, alam? Yang lain ini min, ini fi, ini ila, ini ala. Giliran li kagak boleh li, alam. Kenapa gitu? Ini huruf harf yang sehuruf itu namanya dengan huruf hijaiyahnya. Maksudnya ini kan sehuruf ya li gitu. Maka namanya pakai huruf hijaiyahnya itu alam. Bi jadi apa? Namanya apa? Alba. Tapi kalau lebih dari sehuruf, misalnya fi dua huruf, maka fi aja fi. Tiga huruf, ila, ala. Udah sebut sebut sebagaimana tulisannya, ila, ala begitu. Misalnya yang empat huruf apa? Nih, laula, empat Oh, huruf. iya lah, iya. Mm-mm. Atau ka'anna, ka'anna, empat huruf. Mm-mm. Gitu ya. Empat huruf juga lakinna, empat huruf. Lakinna, empat huruf. Itu dibaca pada sebagaimana dia tertulis begitu. Tapi kalau satu huruf, maka huruf hijaiyah alba, alam, al hamzah begitu. Oke. Fungsi yang pertama li ta'lili, untuk menunjukkan alasan, menunjukkan ilah. Allah firmankan banyak dengan li alla ya'lama ahlul kitab likai la ta'saw ala ma fatakum. Banyak. Li tubayyina linnas, kalau contoh dibawakan Syekhul Islam, li tubayyina linnas wa anzalna ilaika dzikra li tubayyina linnas, agar kalian menjelaskan kepada orang. Jadi apa ilahnya Allah menurunkan az-zikr? Di antara hikmahnya, di antara ilahnya dan di antara hikmahnya, litubayyana linnas. Walil istihqaq. Istihqaqnya seringnya mungkin kita selama ini memahami lam sering untuk istihqaq dan ikhtisos. Istihqaq itu diperuntukkan, namanya. Dipersiapkan untuk. Misalnya, walil kafirina adzabun alim. Lil kafirin adzabun alim. Bagi orang. Li di situ, lam di situ apa artinya? Maknanya apa? Apakah taklil? Hikmah. Ilah neraka untuk adalah kafir enggak kan? Terus apa dong? Walil kafirina istihqaq. Ya, istihqaq contohnya ayat-ayat yang semisal walil kafirin atau uiddat atau misalnya lil muttaqin, siapkan untuk orang baik balasan sekian, untuk orang jahat balasan sekian, itu begitu istihqaq. Contohnya apa tadi?
Walil kafirina adzabun muhin. Walil ikhtisos. Hmm. Nah, ikhtisos orang beriman ya, orang beriman. Orang jahat istihqaq istilah. Ikhtisos orang beriman. Lil muttaqina apa? Ayatnya gimana? Selain uidat lil muttaqin. Lil ladzina taqu inda rabbihim jannatin na'im. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Lil di situ ikhtisos. Ya. Lil milk ini dalam kehidupan dunia bisa kita bilang. Al qalam li Zaidin. Laka akhun. Laka akh. Lil milk. Walid sayyururah. Oh ya, lil milk juga bisa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi juga sama. Walillahil asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Oke. Walid sayyururah itu, nah li sayyururah ini contohnya biasanya kita awal-awal akan bingung ya. Kok begini sih? Nah, baru kita ngerti kalau udah paham fungsinya lam itu sayyururah maknanya. Misalnya faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Surat Al-Qasas. Faltaqatahu, maka dipungutlah Nabi Musa tersebut oleh siapa? Alu fir'auna liyakuna lahum, oleh keluarga Firaun. Terus, nah ini kita bingung. Saya sendiri dulu waktu ngapalin ayat ini pertama kali bingung. Kok gini sih? فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ. Masa keluarga Firaun mengutus Nabi Musa untuk menjadi musuh. Anda bingung nggak kalau dengar kalau pemahamannya begitu? Iya, Ustaz. Iya. Ambil jadi musuh. Nah, sebenarnya artinya baru ngerti kita kalau ada lam maknanya soyururah. Ini jadi dia bukan lam ilah nih, bukan taklil tapi soyururah. Itu keluarga Firaun memungut Nabi Musa. Lah ternyata dilalah apa ya? Lah ternyata apa dilalah bahasa Indonesianya? Ternyata ya, ternyata Tiba-tiba. iya dia jadi musuh gitu. Akibat ujungnya jadi musuh. Liyakuna lahum aduwwa wa hazana. Arti, artinya ternyata itu, Ustaz. Apa artinya? Coba deh di Kementerian Agama apa terjemahnya? Coba lihat surat Al-Qasas tuh halaman yang kedua dari surat tersebut. Saya cek ya. Coba boleh bantulah, boleh bantu saya. Apa terjemahnya? Al-Qasas. Ya, agar kelak. Agar kelak kok agar ya? Nah, ini nggak tahu ya. Ya, kita hormat lah sama kiai-kiai ya. Pertimbangannya ada, tapi sebenarnya nggak, kalau sayurullah nggak harus jadi agar. Kecuali kalau dibawa pada tafsiran lain yang nggak sayurullah. Dalil cuma dalam bentuk sindiran ya. Ya, sindiran kepada Firaun. Oke. Wasyibhi walid tamlik dan juga lam untuk tamlik. Nah, itu kalau kita memberikan hadiah atau Allah memberikan sesuatu tamlik.
Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Wa wahabna lahu. Kalau ini tadi udah liyakuna. Contohnya lahum. Lam yang pertama tapi ya. Aduan. Kalau ini wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Washibihihi. Dan yang seperti kepemilikan. Tapi bukan. Misalnya istri. Istri bukan milik kita. Artinya bukan tamlik ya. Benda anak juga mungkin masuk kategori ini ya kayaknya. Shibhu tamlik. Ya anak lah benar. Kalau ini yang benda-benda. Oh, tamlik yang benda-benda. Wali taukidin nafi. Untuk taukid nafi ini biasa pakai makana. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum. Ada lam. Makana li. Wa ma kana li basharin ay yu'tiyahumul kitaba wal hukma wan nubuwwah thumma yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillah. Misalnya, wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahyan. Jadi makana tuh li. Merhatiin nggak selama ini? Kalau makanan li, merhatiin nggak? Kalau makanan tidak lalai. Makanan. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Wali ta'diyah. Lam juga bisa untuk tadi. Tadi itu sebuah fiil, kata kerja yang transitif ya. Tapi dia mau dibikin intransitif. Bentar. Ya. Terbalik. Intransitif mau jadi transitif ya. Intransitif kan lazim. Fiil lazim. Kata kerja intransitif. Kita mau jadiin muta'addi. Transitif. Sayyurah menjadi. Sayyurah artinya menjadi. Kemudian menjadi. Ternyata dia menjadi. Dari kata soro. Soro menjadi. Soro yasiru. Nah, terus sayyurah. Nah, dari lazim menjadi mutadi. Contoh lazim menjadi mutadi. Biasa, biasanya ya. Itu dikasih ba seringnya. Tapi bisa juga dikasih lam. Itu dalam kasus ujian. Ma adroba zaidan li amrin. Misalnya kita mau mengatakan kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ma adroba zaidan li amrin. Betapa kuatnya pukulan Zaid terhadap Amr. Padahal doroba sebenarnya langsung aja doroba Zaidun Amron. Tapi enggak ma adroba zaidan li amrin karena di sini kemungkinan tanpa lam. Dan kata Ibnu Malik dalam Alfiyah gimana? Tentang lazim dan muta'addi. Cara mengubah lazim jadi muta'addi kata Ibnu Malik dalam Alfiyah wa addi laziman biharfil jarri wa in tudhif fal jar wa in tudhif wa in hudhif fanasbu lil munjarri ya. Wa addi laziman biharfil jarri wa in hudhif fanasbu lil munjarri itu kata Ibnu Malik dalam Alfiyah. Dan muta'addikanlah fiil yang lazim biharfil jarri dengan huruf jar. Wa in hudhif kalau huruf jar dibuang, fanas bulil munjari maka yang majrur tadi berubah jadi mansub. Oke. Jadi tak dia bisa juga. Wali taukid bisa juga lam taukid.
Nah, ini sebenarnya ada nggak ada dia kayak nggak mempengaruhi ya Rob. Tapi dia ada gunanya untuk taukid. Apalagi kan kita makan kata-kata dan sia-sia nggak berguna. Misalnya di sini, in kuntum ya ta'burun. Biasanya untuk menambahkan setelah kata kerja sebelum maf'ul bihi. Di mana sebenarnya dia tanpa lam aja bisa dia punya fi'ilnya muta'addi tapi dikasih lam untuk penegasan. In tambahan in kuntum ya ta'burun. Sebenarnya ta'burun langsung ru'ya nggak pakai lam. In kuntum ta'buruna ru'ya nggak usah pakai lam. Pakai lam kenapa? Oke, penegasan. Atau inna rabbaka fa'alul lima yurid. Atau di surat betul Al-Buruj ya. Fa'alul lima yurid. Pertanyaan saya, fa'alun dia udah bisa nggak langsung punya maf'ul bihi? Coba jawab saya. Bisa nggak? Nah, yaf'alu ma yasha kan gitu. Yaf'alu ma yurid. Allah berarti fa'alun ma yurid. Perlu harus nggak dikasih lam? Harus nggak? Secara nahu harus nggak dikasih lam? Hmm. Enggak lah. Fa'alun langsung fa'alun ma yurid. Yaf'alu ma yasha kan gitu. Ngapa dikasih lam? Nah, itulah taukid. Fa'alul lima yurid. Penegasan betulnya. Ya. Wa bimana ila. Lam juga bisa artinya ila. Misalnya suqnahu li baladim mayyitin fa anzalna. Ya. Suqnahu li baladim mayyitin fa ahyayna bihi. Suqnahu li baladim mayyitin. Kami bawa di surat Al-A'raf ayat 57. Suqnahu li baladim mayyitin fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha. Suqnahu li baladin mayyitin. Artinya suqnahu ila kami bawa kepada. Jadi bukan di baladin tapi ila baladin. Contohnya ini contoh. Surat Al-A'raf ayat 57. Itu juga ala. Yakhiruna lil azqani sujada. Saya jujur dulu, untuk hafal ini pertama bingung juga gimana artinya. Yakhiruna lil azqani sujada. Yakhirun apa yakhirun artinya? Tersungkur. Mereka tersungkur lil azqan untuk leher. Gimana maksudnya untuk leher? Sujada dalam kondisi bersujud. Mereka tersungkur bersujud untuk leher. Untuk dagu, maaf. Oh, untuk dagu, apa maksudnya? Gimana? Tersungkur untuk dagu. Oh, alal azqan. Tersungkur di atas dagu. Yakhiruna lil azqani sujada ay ala. Lam sini artinya ala. Jadi bisa lam artinya ala. Bisa juga li lam ya artinya fi. Misalnya Allah firmankan, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati. Maksudnya apa yaumil qiyamah? Untuk hari kiamat. Ai fi yaumil qiyamah. Lam di sini artinya apa? Fi.
Wa nadha'ul mawazina surat 21 ayat 47. Bisa juga wa indah, indah. Lam artinya indah. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala. Ya laitani qaddamtu li hayati. Surat Al-Fajr. Ya laitani qaddamtu li hayati. Apa maksudnya qaddamtu li hayati? Aku melakukan kebaikan li hayati untuk hidupku. Gimana untuk hidup? Ini indah hayati. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ai indah hayati. Wa ba'da. Begitu juga lam artinya ba'da. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala terkenal nih. Aqimis sholata liduluki syamsi ila liduluki syamsi. Aqimis sholata liduluki syamsi. Dirikanlah salat untuk tergelincirnya matahari. Masa untuk tergelincir matahari? Apa dong berarti? Liduluki syams artinya apa? Ba'da. Ba'da duluki syams. Wamin. Biasanya terkait dengan perbuatan, perkataan. Contohnya di sini dibawakan Syekhul Islam. Sami'tu lahu surahan. Sami'tu lahu surahan. Aku mendengar minhu darinya. Aku mendengar baginya. Gimana aku mendengar baginya? Sami'tu minhu. Sami'tu lahu sautan. Contoh. Lam juga bisa artinya an. Wa qala alladziina kafaru lilladziina amanu tentang orang. Wa qala alladziina kafaru lilladziina amanu. Ai anil ladzi. Tentang. Begitu. Ya Masya Allah huruf lam punya berapa arti nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berapa? 17. Kemudian laula. Harfun maknahu fil jumlatil ismiyati imtina'u. Fil jumlatil ismiyati imtina'u. Ini kenapa tiba-tiba jadi dhammah? Imtina'u jawabihil wujudi syartihi. Wa fil mudhari'iyati takhsisu wal ardu wa fil madiyati litawbihi wala taridu nafi wal istifham fil asl. Jadi laula itu bisa dalam jumlah ismiyah. Bisa dalam jumlah fi'liyah. Dalam jumlah fi'liyah bisa bisa mudhari, bisa apa? Madin. Kalau dalam jumlah ismiyah maknanya imtina'u jawabihi. Jawabnya laula itu tidak bisa diwujudi syarti karena ada syarat. Gimana tuh? Ini laula kan laula syarat jawab. Nah, jawabnya jadi nggak ada kalau ada syaratnya. Istilahnya imtina liwujud. Harfum tina'in liwujudi syarat. Contoh bil misalah tajihul maqal. Laula kitabun minallahi sabaq. Ini syaratnya. Jawabnya
lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Misalnya kalian akan diazab karena mengambil ghanimah. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Oke. Berarti ini ada syarat. Ini jawab. Laulah sesuatu jawab. Nah, kalau bukan kata Allah, kalau bukan karena ada ketentuan Allah yang telah terdahulu, misalnya kalian akan diazab gara-gara ngambil ghanimah. Berarti kalau ada aturan Allah yang terdahulu, diazab nggak? Hmm. Kalau ada, ini ada, diazab nggak? Enggak lah. Kalau bukan karena kitab yang terdahulu, kalau bukan karena putusan Allah sudah terdahulu, misalnya kan diazab. Kalau ini ada, maka ini nggak terwujud. Mungkin agak lebih sederhana. Misalnya dalam kata-kata pembahasannya konteksnya sebab ya, sebab bukan sebagai muasir yang sungguhan. Laula laula nabi mahtadaina. Atau la dolal. Laula nabi la dolal. Kalau bukan karena nabi kita sesat. Oke. Berarti kalau syarat nih syarat, ini namanya apa nih? Apa namanya? Jawab. 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 Kalau ada nabi, terwujud nggak jawabnya? Enggak. Gitu kan? Di imtina jawabihi jawabnya nggak imtina nggak bisa. Diwujudi syarat kalau ini ada. Kalau syarat ada dia nggak bisa. Kalau bukan karena nabi kita sesat. Sekarang nabi ada, kita sesat nggak? Ya misalnya secara sebab ya, secara dakwah. Enggak. Jadi imtina jawabi diwujudi syarat itu. Oke. Kemudian sebentar ada yang chat. Lalu ilmu lah kan nasukal bam ya bisa juga betul betul. Nah, tapi secara sebab ya. Oke. Sekarang yang jumlah fi'liyah. Kayaknya bukan taksis nih. Tahdid. Salah ketik nih ya. Harusnya apa? Tahdid. Tahdid artinya apa tahdid? Memotivasi. Allah bilang, laula tastaghfirunallah. Ini maksudnya apa? Laula tastaghfirunallah. Memotivasi untuk istighfar. Soalnya kita bilangin, kenapa nggak istighfar? Nah, laula tastaghfirunallah. Tahdid. Wal ard. Juga sama, mirip. Cuma bedanya bukan motivasi ya. Tawaran. Sini contohkan. Laula akharotani. Permohonan juga. Kenapa engkau ya Allah tidak menunda kematianku? Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq. Ya Allah. Ini madi. Ini arat bisa juga ditakwil. Oh enggak, akhartani. Di sini kata Syekhul Islam, aitu akhiruni. Pelafalnya madi, maknanya mudhari. Oh, akhiruni karena meminta sesuatu yang belum terwujud. Intinya dia bisa untuk
permintaan secara lembut. Itu tawaran. Tawaran definisinya kata Syekhul Islam at-talab bilin. Minta tapi dengan lembut. Wa fil madhiyati litaubih. Adapun dalam fi'il madhi maka untuk taubih. Kok kamu dulu nggak begitu sih? Bisa kita mungkin kalau lagi olahraga gitu ya, teman kita. Tadi kenapa nggak dioper? Laula. Nah, taubih. Kalau di Quran misalnya, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Kenapa mereka nggak datang membawa 4 saksi? Taubih. Selalu. Kenapa nggak? Nah, laula. Wala tardun nafi wala istifhami fil asl, dan dia nggak bisa dalam konteks nafi ya karena udah laula udah ada nafinya. Wala istifham juga nggak bisa istifham. Ya, Allah misal. Oke, ini lo banyak ya. Kuat nggak nih? Ini dulu kali ya kita belajarnya. Ini huruf-huruf doang gitu ya. Takutnya bosan. Masih ada waktu, masih ada waktu. Ya saya pikir cukup dulu segini. Saya juga apa namanya baru nyampe tadi menjelang Isya. Sekelahan, mohon maaf ya. Dan juga Ustaz, enggak apa-apa. biasanya malam Ahad juga kan jadwalnya ada arisan. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan dan terima kasih banyak sudah mau belajar bareng-bareng soal fiqh. Insya Allah di pertemuan datang kita bahas lau, insya Allah kita bahas lau. Lau banyak dan konsepnya harus diterangkan pelan-pelan. Bagaimana membedakan lau dengan lau. Lau walaupun secara makna kita ngerti, cuma istilahnya imtina'ul jawab liwujudi syarat kayak gitu-gitu butuh fokus. Allah misal kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, wabarakatuh. Syukran, Ustaz.